kita teruskan perkuliahan kita mengenai analisis data yang sudah kita mulai dengan pertemuan pertama pertemuan ketiga. Kita mulai pertemuan pertama pertemuan kedua dan ini merupakan pertemuan ketiga. Pada pertemuan kedua kita sudah jelaskan bahwa salah satu yang penting dalam menganalisis data dengan statistika adalah mencari keterkaitan hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan variabel yang lain. Nah, ada dua minimal alat analisis yang kita gunakan, yaitu korelasi dan regresi. Nah, korelasi yang biasa kita sebut dengan koefisien korelasi Pearson itu digunakan untuk mencari keterkaitan hubungan antar dua variabel, hanya keterkaitannya saja. Nah, sementara regresi itu digunakan untuk mengetahui apakah satu atau beberapa variabel berpengaruh pada satu variabel. Yang berpengaruh itu namanya sebagai variabel independen, sedangkan yang dipengaruhi itu namanya variabel dependen. Nah, model regresi yang merupakan untuk yang menjelaskan hubungan korelasi dan hubungan regresi itu seperti yang ada di sini. Kemarin kita sudah bahas itu. Jadi ada model regresi populasi, ada model regresi sampel, dan ada yang regresi sederhana hanya untuk satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Sementara untuk regresi berganda, regresi linear berganda, linear itu maknanya hubungannya linear atau tak linear. Regresi linear sederhana berarti variabel bebasnya hanya satu, variabel tak bebasnya satu, dan hubungannya linear. Sedangkan regresi linear berganda, variabel bebasnya lebih dari satu dan hubungannya adalah linear. Nah, kemudian selain itu ada regresi non-linear. Nah, itu dia bentuk hubungannya, seperti apa yang ada di slide tadi. Ini kita sudah pelajari kemarin bagaimana kita melakukan uji itu kan. Jadi yang paling utama dalam regresi itu adalah apakah X itu atau variabel bebas itu berpengaruh signifikan atau enggak dalam menjelaskan Y atau variabel tak bebas. Untuk menguji, untuk mengetahui apakah signifikan atau tidak, nah kita gunakan seperti ini, kemarin sudah kita jelaskan, yaitu menggunakan uji hipotesis terhadap koefisien regresinya, apakah signifikan atau enggak. Itu dia terhadap data. Kalau misalnya regresi linear sederhana berarti hanya satu yang diuji, itu dia beta 1. Kalau dia regresi linear berganda berarti lebih dari satu yang diuji, ada beta 1 tergantung pada X-nya. Kalau X-nya ada 5 berarti ada 5 koefisien regresi yang mau kita uji untuk masing-masing X tersebut. Ada X1, X2, X3, X4, X3. Dan untuk mengujinya kita gunakan uji T. Kalau uji T itu untuk menguji masing-masing satu persatu. Nah, itu dia. Sedangkan uji untuk koefisien korelasi juga kita lakukan hal yang sama, ada rumusnya. Jadi semuanya sebetulnya ini dalam komputer dengan piranti lunak, dengan software seperti Minitab, SPSS, segala macam itu bisa kita hitung langsung. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung sendiri. Oke, lanjut. Saya pernah dikatakan bahwa dalam menguji koefisien regresi itu kita bisa menggunakan uji T untuk menguji satu persatu variabel koefisien regresinya, atau uji F untuk menguji sekaligus dengan menggunakan analisis varian atau ANOVA seperti yang saya contohkan minggu yang lalu. Nah, jadi ada salah kaprah selama ini sering kali saya lihat mahasiswa menganggap bahwa uji T itu untuk uji sendiri-sendiri dan uji F itu atau ANOVA untuk menguji pengaruh serempak. Nah, itu yang salah. Yang betul adalah uji F untuk menguji secara serempak apakah berpengaruh signifikan atau tidak, apakah model itu signifikan atau tidak berpengaruh. Sedangkan uji T menguji sendiri-sendiri. Jadi yang diuji itu T dengan sendiri-sendiri, F atau ANOVA dengan sekaligus, bukan pengaruh bersama, bukan pengaruh serempak, mengujinya serempak. Itu yang saya jelas selama ini. Oke, lanjut. Ini sudah yang lalu, saya akan mengulang sedikit. Ini juga prosedurnya kita sudah jelaskan. Nah, prosedurnya sudah. Nah, kemudian ini proses uji hipotesis sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Nah, uji hipotesis yang akan kita lakukan tadi sudah saya jelaskan terhadap koefisiennya. Nah, ini uji untuk perbandingan juga sudah kita contohkan bagaimana kita mendapatkan itu. Nah, uji hipotesis ada 3 macam yang sudah kita bisa lanjutkan. Nah,
Terus sudah, cuman contohnya belum kita jelaskan, mungkin buat pertemuan berikutnya. Nah, oke, terus ke bawah. Balik. Terus bawah, balik. Nah ini dia. Ini contoh. Nah kita mulai dari sini kita perkenalan dengan itu. Contoh analisa regresi ingin menjelaskan bagaimana pengaruh iklan terhadap omset penjualan. Nah kita dapatkan persamaannya dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS. Kebetulan kita menggunakan SPSS ini bahwa omset. Jadi awal itu kita punya data. Kita punya data sebanyak di sini ada 33 data dari sekian 33 sampel, dan kita lihat omset dan iklan yang dikeluarkan. Jadi kita dapat kesimpulan dari data itu bahwa omset sama dengan negatif 64,3 ditambah 17,8 iklan. Jadi ada satuan di situ, koefisien regresinya adalah 17,8. Jadi setiap satu satuan iklan yang dikeluarkan maka akan meningkatkan omset sebesar 17,8 satuan. Jadi kalau satuannya dolar, omset juga satuannya dolar, berarti setiap $1 iklan yang dikeluarkan akan menghasilkan akan menambah omset sebesar 17,8 dolar. Nah itu maknanya. Kalau rupiah ya rupiah, kalau juta ya juta. Berarti kalau 1 juta iklan yang digunakan ditambah maka akan menambah omset sebesar 17,8 juta kalau juta. Nah, kemudian belum naik ke atas. Dengan koefisien dengan pengujian yang di atas ini kita lihat 17,8 tadi itu standar deviasi 1,819. Kita lihat P value, nilai P-nya sama 0,000. Artinya apa? Karena P value lebih kecil daripada alpha, maka kita katakan bahwa signifikan, artinya ikan signifikan mempengaruhi penambahan omset. Nah, karena nilai P diperoleh. Nah, itu dia uji T yang saya katakan. Uji karena sebetulnya X hanya satu, berarti uji T dan uji F sama-sama menguji hanya satu variabel. Dengan uji F kita peroleh P yang 0,000 dengan F 95,68. Zaman dahulu sebelum ada komputer yang digunakan untuk signifikansi itu adalah dengan membandingkan F itu dengan F tabel. F itu punya 95,68, nanti dibandingkan F tabel, bila di tabel akan ditemukan bahwa F itu lebih besar dari F tabel. Jadi kalau dulu F itu lebih besar dari F tabel, sekarang P lebih kecil daripada alpha. Itu artinya signifikan. Nah itu hal-hal penting yang kita peroleh di sini. Oke, lanjut. Nah ini kalau seandainya kita memiliki regresi modelnya regresi linear perganda, X-nya berarti lebih dari 1, katakan K. Ini dia analisa variannya, kan? Nah, ada jumlah kuadrat dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah ini contohnya, katakan kita punya penelitian lain, kita punya data, ada 4 variabel bebas, variabel yang berpengaruh. Itu dia environment, social environment, di lingkungan bekerjanya, loyalty, loyalitas karyawannya, leadership, kepemimpinan kepala kantornya, kepala pimpinan usahanya, dan salary, sistem penggajian. Jadi diduga ada 4 faktor yang berpengaruh kepada kinerja ataupun bisnis performance dari perusahaan ini yang diteliti. Ada sebanyak 99 perusahaan, ada 4 faktor yang dihipotesiskan atau diperkirakan akan berpengaruh kepada bisnis performance. Yang keempat itu adalah social environment, loyalty, leadership, gaya kepemimpinan atasannya, dan salary, sistem penggajian. Nah, setelah kita gunakan software, misalkan kita gunakan SPSS, diperoleh persamaan seperti ini. Dan besarnya bisnis performance, dugaan besarnya kinerja perusahaan adalah itu dia negatif, positif. Ada koefisien regresi untuk environment diperoleh negatif 0,329. Nah ini nanti ada pertanyaan,
Sementara loyalty prestige 3,935, leadership 0,384, dan salary 0,712. Nah ini kelihatannya sebelum kita uji lebih lanjut itu bisa mempertanyakan ini sesuai dengan teori lingkungan kok berpengaruh negatif. Nah, jadi udah satu kita simpan yang bakal kita pertanyakan nanti. Nah kemudian kita uji dengan ANOVA yang saya katakan tadi, uji F itu. Uji dengan ANOVA, kita ingin melihat apakah, jadi hipotesisnya apakah regresi itu signifikan, apakah 4X itu signifikan mempengaruhi Y yang dalam bisnis performance. Jadi kita lihat di sini berdasarkan ANOVA, kita peroleh signifikansinya adalah 0,000, berarti sudah sangat kecil dan pasti lebih kecil daripada alfa berapapun. Katakanlah alfa yang biasa kita gunakan 0,05, berarti lebih kecil dan signifikan. Artinya apa yang kita simpulkan tadi? Paling tidak atau minimal ada 1X yang berpengaruh kepada Y. Minimal ada 1 dari keempat X itu yang mempengaruhi Y. X apa tadi? Environment, loyalty, leadership, dan salary system. Nah, yang berpengaruh kepada business performance. Yang mana itu yang berpengaruh? Nah, itulah kita lanjutkan menggunakan pengujian dengan uji T kepada masing-masing koefisien regresinya. Coba lanjutkan. Nah, ini lagi hasilnya. Kita lihat di sana untuk work environment, lingkungan bekerja signifikansinya dengan 0,507, berarti tidak signifikan dan cukup besar, melebihi alfa. Katakan alfa dengan 0,05 sudah jauh lebih besar. Dan ternyata memang kalau seandainya dia signifikan, maka kita justru akan bingung mungkin memikirkannya karena dia peroleh tadi negatif kan. Tapi karena dia tidak signifikan berarti negatifnya pun kita abaikan. Toh tidak, kita bisa katakan dia tidak berpengaruh. Jadi kalau sudah tidak berpengaruh, nggak usah juga terlalu pikirkan kenapa dia negatif, kenapa positif. Tapi kalau dia berpengaruh, signifikan pengaruhnya dan dia negatif, sedangkan seharusnya positif, kita harus konfirmasi, kita harus klarifikasi, kita harus justifikasi kenapa dia negatif. Harusnya positif pun negatif. Berarti ada masalah dengan teori atau ada masalah dengan empiris. Ada dua kemungkinannya. Yang salah teorinya atau yang teori yang tidak cocok dengan komunitas yang kita teliti, atau kita yang salah sehingga dia tidak sejalan dengan teori. Tentu kita tidak mungkin kita katakan kita salah karena kita sudah dengan benar. Tidak mungkin kita katakan teori salah, udah bertahun-tahun teori itu. Berarti ada sesuatu yang harus kita justifikasi. Kenapa dia tidak sama dengan teori? Tapi dalam hal ini kita nggak perlu, karena memang hasilnya tidak signifikan. Beruntung kita, kan, kalau kita punya data seperti ini, kita tidak perlu mengklarifikasi itu lagi karena ternyata tidak signifikan. Loyalitas 0,000 lebih kecil sangat kecil, berarti dia akan lebih kecil dari berapa signifikansi level yang akan digunakan. Berarti untuk meningkatkan bisnis performance, kita bisa lakukan dengan meningkatkan loyalitas tenaga kerja. Karena loyalitas berpengaruh signifikan untuk meningkatkan bisnis performance. Salary system 0,04. Kalau kita gunakan alpha 0,05 itu masih lebih kecil. Berarti kita bisa katakan signifikan bahwa dia lebih besar dari lebih kecil dari P-nya, P value lebih kecil pada alpha, makanya kita katakan salary system itu lebih besar dari 0. Berarti koefisien salary system lebih besar 0, artinya salary system berpengaruh secara signifikan dalam menentukan bisnis performance. Jadi dari 4 variabel ini ada 2 yang kita anggap bisa meningkatkan bisnis performance, yaitu employee loyalty dan salary system. Jadi oleh karena itu kita harus tingkatkan sistem penghargaan yang sesuai dengan karyawan kita dan kita harus tingkatkan loyalitas mereka. Nah, berarti ya bagaimana itu bukan urusan statistik lagi. Keputusan apa yang diambil oleh manajer, katakan HRD-nya, ya tentu dia yang bagaimana caranya meningkatkan performance dari aspek ketenaga kerjaannya. Mungkin orang-orang yang tidak loyal bisa dibuang, kan ini kan terlepas dari benar atau salah syariat etika ya. Mungkin seperti itu, mungkin kita tinggal bagaimana meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, mungkin memperbaiki sistem pengajian dan sebagainya. Jadi yang 2 ini bisa menjadi dasar untuk mengambil keputusan oleh si manajer bagaimana caranya memperbaiki kinerja perusahaan. Nah, itu yang kita simpulkan tadi. Oke, lanjut. Itulah yang kita sudah
bahas dari hasilnya. Nah, sekarang pada hari ini kita akan bicara ada kalau kita mengadakan penelitian, ini kembali ke metode penelitian. Kalau kita mengadakan penelitian, ada 3 uji yang kita akan lakukan. Pertama, uji kelayakan alat ukur, uji instrumen. Ini mungkin dipelajari ketika belajar metode penelitian. Itu ada 2 hal minimal yang kita akan pertimbangkan: reliability and validity. Apakah alat ukurnya reliable? Apakah alat ukurnya valid? Itu dengan banyak sekali ujinya juga. Nah, uji-uji tes, hybrid tes, dan segala macam. Dan yang kedua adalah uji kesesuaian alat, analisis. Apakah alat yang saya gunakan ini sesuai atau enggak dengan modelnya, dengan datanya? Nah, itulah yang kita lihat, karena hampir semua alat analisis itu memiliki asumsi yang harus dipenuhi agar alat itu hasilnya tidak bias. Nah, untuk menggunakan regresi misalnya, regresi itu akan menghasilkan hasil uji yang bagus, akan bisa kita gunakan secara tepat menggambarkan hubungan antar variabel yang kita analisis. Itu harus memenuhi asumsi. Jadi disebut sebagai classical assumption for the regression analysis. Ada asumsi klasik yang mesti dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, maka akan bermasalah hasil uji kita. Pertama adalah normality, yang kedua homoscedasticity, no multicollinearity, and no autocorrelation. Nah, ini harus dipenuhi, dan untuk itu kadang-kadang kita perlu menguji. Kalau kita ragu dengan apakah asumsi ini dipenuhi atau enggak, kita perlu menguji keempat ini. Dan itu juga semuanya dengan piranti lunak, software seperti Minitab, seperti SPSS sudah menyediakan itu untuk kita agar kita bisa memeriksa apakah data yang kita miliki fit to the assumption, cocok dengan asumsi atau enggak, sehingga bisa hasilnya akan tidak berbias. Oke. Nah, pertama normality. Apakah normality? Normality in general, the normality test is to compare the empirical data. Artinya kita tinggal membandingkan data yang bisa kita miliki dengan theoretical data distribusi normal. Jadi ada data yang kita miliki, apakah normal atau enggak, tinggal kita bandingkan dengan data yang sudah ada, yang secara teoritis normal. Jadi kalau mirip datanya ini pola penyebarannya, ingat kuliah pertama setelah saya katakan bahwa salah satu cara untuk melihat itu adalah dengan histogram. Nah, ini dari sini. Jadi untuk melihat, mendeteksi kenormalan ini, ada banyak cara yang kita akan lakukan. Ada histogram. Kuliah pertama saya sampaikan, bentuknya seperti genta terbalik atau enggak, simetris enggak, bumbu di tengah atau enggak, kiri kanannya kecil atau enggak. Nah, dengan histogram, dengan Stanley diagram, dengan scatter diagram, dengan box plot diagram, dengan Lilly Fox, ada namanya Lilly Fox, dengan Colmore mirror test, dengan goodness of fit test, dengan normal bipolar, ada namanya kalau kita gunakan regresi dengan spesies akan keluar langsung normal bipolarnya itu, dan kita akan bisa mendeteksi itu apakah data yang kita miliki normal atau enggak. Nah, jadi sebagian besar tes-tes yang saya sebutkan tadi itu sudah tersedia dalam software SPSS, Minitab, dan lain sebagainya. Nah, ada satu, kalau datanya nggak normal, maka kesimpulannya bias. Jadi normality test sangat penting dalam menggunakan regresi. Kalau datanya nggak normal, data variabel independennya, data Y-nya itu harus mengikuti pola penyebaran normal, atau kita yakini dia diambil dari populasi yang menyebar mengikuti distribusi normal. Nantinya indikasinya dilihat dari residualnya, apakah residualnya normal atau enggak. Oke, jadi yang pertama adalah Minitab. Jadi ini pada kuliah berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana cara itu. Jadi untuk SPSS misalnya normality dimulai dengan analyze, tidak perintah-perintah yang akan kita gunakan untuk melihat apakah normal atau enggak. Analyze, descriptive statistics, explore, select the variable to be tested, put on dependent variable. Jadi pilihlah variable test dalam independent variable, kemudian pilih both, dua-duanya, nanti ada perintah itu, kemudian pilih histogram, Stanley diagram, atau normative plot with test. Jadi ini yang langkah-langkah kita lakukan sehingga akan keluar hasilnya. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi pada kuliah berikutnya saya akan tunjukkan
semua bilangan yang saya sampaikan ini, bagaimana kita menggunakan SPSS sebagai contoh untuk melihat kenormalan data. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai teori misalnya bagaimana data yang kita miliki itu harus diikuti pola penyebaran normal. Kalau dia tak normal, berarti analisis kita bisa jadi berbias. Yang kedua, homoscedasticity. Homoscedasticity artinya bahwa kita menggunakan regresi itu harus tidak boleh melakukan homoscedasticity. Artinya tidak boleh. Heteroscedasticity artinya nilai ragam, nilai varians dari dependent variable dari Y harus sama untuk setiap nilai X. Jadi X-nya 1, X-nya 2, X-nya 5, X-nya sekian dari span yang ada itu. Nilai keragaman dari Y harus seragam. Ini kalau kita kuliah dari ini saya belum bisa menggambarkan. Saya gambarkan aja. Jadi keragaman setiap Y untuk setiap X harus sama, harus seragam ininya. Kelengkungan gambar histogram tadi itu. Jadi kalau misalnya yang satu tinggi begini, yang satu melebar jauh, yang satunya lebih tinggi dan melebar segala macam, berarti itu melanggar homoscedasticity atau dikatakan heteroscedasticity. Jadi itu kuncinya harus seragam. Nah ini konsekuensinya kalau homoscedasticity dilanggar, kalau secara teori statistik kalau kita hitung dia dari perhitungannya, menjadi S-nya sangat besar. S-nya sangat besar, dengan S kan. S-nya sangat besar dan dalam rumus T, S di bawah. Jadi kalau rumus T, S di bawah, akibatnya apa? Nilai T akan selalu kecil. Kalau nilai T kecil, nilai P besar. Kalau nilai P besar, akan selalu lebih besar dari apa? Berarti cenderung kita menerima nol. Jadi kalau cenderung menerima nol, berarti berapapun dia akan nyata tidak signifikan. Jadi dengan adanya masalah heteroscedasticity pada model yang kita miliki, maka kita akan cenderung menerima nol, akan cenderung mengatakan tidak signifikan variabel-variabel yang kita analisis. Nah itulah masalahnya dengan homoscedasticity. Jadi the use of regression analysis should be based on BLUE aja. Jadi awalnya apa tuh BLUE? Best linear unbiased estimator. Jadi penduduk yang kita gunakan penduduk yang terbaik yang tidak berbias dengan best itu artinya dengan nilai ragam yang sekecil-kecilnya. Jadi BLUE itu the mean of residual is equal to 0. Jadi rata-rata simpangan itu, rata-rata residual itu, sisaan itu sama yang nol. Has the least variance among all estimators. Jadi semua penduduk yang ada harus memiliki variance yang paling kecil, yang ragamnya paling kecil, yang variance-nya paling kecil. Dan yang ketiga, has constant variance at every level of each independent variable. Itu saya katakan tadi sebagai homoscedasticity, constant variance. Jadi variasinya sama untuk setiap nilai X. Has constant variance at every level of each independent variable. Nah itu jadi tiga ini yang menggambarkan dulu tadi. Yang satu lagi, unbiased, best linear unbiased estimator, no correlation among residuals. Jadi residual yang satu dengan residual yang lainnya tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Nah ini maknanya sebetulnya sama dengan no correlation among the dependent variables. Nilai yang saya peroleh untuk individu A dan nilai yang saya peroleh individu B itu tidak terkait sama sekali. Jadi kalau dia terkait berarti ada autocorrelation. Jadi homoscedasticity yang saya katakan tadi artinya the variables are equal at any level of every independent variable. Setiap nilai dari independent variable variabelnya sama. Oke. Itu dia mengenai homoscedasticity. Ini yang nggak boleh dilanggar. Lanjut. Jadi saya banyak cerita mengenai homoscedasticity karena jarang agak diperhatikan orang. Jadi if heteroscedasticity occurs, jika terjadi heteroscedasticity, an estimation would be inefficient. Saya katakan tadi bahwa pengujian menjadi tidak efisien and unreliable, tidak reliable. The variance of the residual will affect the variance of regression. Variance dari residual ini akan mempengaruhi S kuadrat dari regresi keseluruhan and would affect the test result of the regression coefficient both t-test dan f-test. Akan mempengaruhi hasilnya. Yang saya katakan tadi cenderung
menerima nol. Nah, dengan SPSS juga banyak cara untuk menguji heteroskedastis ini. Ada namanya plot diagram, Goldberg test, Bruce Parent test, gak usah dipikirkan nama-nama itu. Banyak ini part test yang biasa digunakan, part test, Glaser test, Span Rank test, dan seterusnya. Saya akan tunjukkan beberapa di dalamnya. Coba diteruskan. Jadi ini untuk SPSS, plot diagram bisa kita gunakan, part test bisa kita gunakan, Glaser test bisa digunakan, span correlation juga bisa digunakan dan menggunakan SPSS. Yang paling simpel tentu di antara semua itu kita gunakan diagram plot antara standardized predicted, artinya kedua yang sudah distandarisasi dengan dependent variable. Itu yang pendua yang terstandarisasi dengan risiko yang sudah terstandarisasi. Kita tidak buatkan. Nah, dengan SPSS ini caranya. Nanti kita tuliskan Z-pack dan Z-resi, artinya Z-pack itu artinya adalah predicted yang sudah distandarisasi dan Z-resi residu yang sudah distandarisasi. Pasti kita bertanya, apa sih residu itu Pak? Nah, ini mungkin karena kemarin juga saya jelaskan, mungkin ada yang lupa. Residu itu sisaan, selisih antara nilai yang sesungguhnya dengan nilai dugaan. Itu dari residu kan? Kalau untuk model populasi itu error dalam model sampel residu aja. Ini regresikanlah dependent variable yang ada itu dengan dependent variable regresikan buat perintah plot, letakkan Z sebagai suku Y dan Z prek sebagai suku X, maka hasilnya akan terlihat. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ini contohnya kalau kita gunakan plot yang saya katakan. Nah, ini plot antara Z predicted dengan Z receipt kan. Nah, ini coba lihat bentuknya seperti ini. No heteroscedasticity. Kalau tidak ada pola apapun dalam Z ujian kita buat itu artinya tidak ada tidak ada heteroscedasticity, berarti nggak ada masalah, aman kita di situ. Tapi kalau kita buat seperti ini dapat ada pola. Jadi kalau ada pola itu berarti ada hubungan. There is heteroscedasticity problem. Ada masalah heteroscedasticity. Nah, yang ini juga ada pola. Ada pola kelihatan kan? Ada pola pendatang makin lama makin besar. Ini menandakan makin lama makin besar heteroscedasticity-nya. Nah, berarti tidak seragam antara varians daripada Y dalam setiap nilai X. Berarti ada pola dia. Hanya there is heteroscedasticity problem in your model. Ini pola. Jadi yang diharapkan bentuknya kalau kita plotkan seperti ini, acak. Seperti gambar seperti ini. Lanjut. Nah, selain dengan gambar seperti saya katakan tadi, kita juga bisa menggunakan Spearman rank correlation. Jadi korelasi Spearman. Spearman itu salah satu korelasi yang menggunakan statistik gamma parametrik. Nah, itu digunakan ya. Jadi ini indikatornya adalah the indicator used to ensure the presence of heteroscedasticity, the magnitude of the correlation coefficient between each independent variable to absolute values of the residual. Jadi dikorelasikan, katanya dari dikorelasikan antara sisaan atau residual itu tapi dalam bentuk harga mutlak. Jadi nilai negatif menjadi positif semua dengan independent variable. Jadi kalau antara Y dengan E yang dibuat harga mutlak itu, Y yang dalam harga mutlak E dengan Y dikorelasikan. Kalau hasilnya memiliki korelasi tinggi, berarti ada heteroscedasticity. So SPSS can be used to test the heteroscedasticity thermodynamic as follows. Jadi buat regression, with linear set nanti akan kita simpan variabel baru. There will be a new variable set sebagai res 1 buat dalam bentuk absolutnya. The rest transform to an absolute value, analyze, correlate by variable. Dah, itu hasilnya. Jadi kalau nanti diperoleh korelasinya tinggi, berarti ada indikasi heteroscedasticity. Kalau korelasinya rendah, berarti tidak ada heteroscedasticity. Sama dengan tadi, penyebarannya itu tidak berpola, random. Jadi segala sesuatu yang random itu berarti tidak ada korelasi, tidak ada masalah. Oke, lanjut. Nah, selain
Spearman correlation test itu bisa menggunakan PAC test. Ini nama orang yang menemukannya. PAC test is similar to Spearman test, sama dengan Spearman. PAC use regression instead of correlation coefficient. Jadi kalau Spearman itu menggunakan korelasi, si PAC itu menggunakan regresi antara logaritma dari E dengan semua X. Tadi kan si Spearman hanya Y dengan X, Y bukan dengan E yang dalam parameter. Kalau PAC enggak, dia regresikan semua independen variabel dengan E kuadrat. Lupakan 2 kan supaya hilang nilai negatifnya, tapi dalam bentuk log, logaritma natural. Log. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan SPSS, it's just to transform all independent variable to the log form, and log form for each word is just equal to the log form dan seterusnya. Jadi form the present heteroscedasticity depends on the significance of regression. Kalau regresinya nanti ini signifikan, berpengaruh, berarti ada heteroscedasticity. Kalau nggak berpengaruh, berarti nggak ada heteroscedasticity. Nanti jadi mau lihat saja. Oke, terus kan berikutnya Glaser. Kalau si PAC tadi menggunakan pangkat 2 yang dilakukan, Glaser menggunakan angka mutlak, sama aja hasilnya. Kalau dia signifikan, berarti dia berpengaruh secara signifikan, berarti ada heteroscedasticity. Oke, 2 ya, ada normality, ada homoscedasticity, sekarang multi-collinearity. Jadi no multi-collinearity, tidak ada multi-collinear. Apa sih multi-collinearity itu? Multi-collinearity is the present of a perfect linear correlation or a very high correlation among the independent variables, which is caused the regression coefficient are no longer solves the D effect. Jadi multi-collinearity itu tidak nampak hasilnya kalau seperti itu, tidak lagi menggambarkan efek yang semuanya dari independent variable. Apa sih? Seperti saya katakan, apa itu multi-collinearity? Multi-collinearity itu adalah a perfect coefficient, a perfect correlation among the independent variable. Ada korelasi yang mutlak, nilai korelasinya satu antara independent variable. Jadi independent variable yang satu ditentukan oleh independent variable yang lain. Kalau sudah begitu mutlak, tak bisa digunakan regresi. Hasilnya nggak ada. Nah, yang paling sering ditemukan, yang mungkin saja ditemukan adalah high multi-collinearity. Multi-collinearity yang tinggi, artinya apa? X1 dengan X2 korelasi tinggi, 0,9 sekian kita baca. Kenapa nggak bisa? Itu matematik lagi itu, makanya statistik katanya matematik. Kalau ada perfect multi-collinearity, ada mutlak ada hubungannya, berarti nantinya matriks determinannya, kalau kita belajar matriks itu menjadi tidak berpangkat penuh. Kalau tidak berpangkat penuh, tidak ada matriks kebalikan. Kalau tidak ada matriks kebalikan, berarti tidak ada nilai dugaan. Berarti nilai perdugaannya nggak ada. Karena dengan model regresi untuk menemukan koefisien regresi penduduk itu dengan menggunakan matriks. Jadi tidak bisa digunakan sama sekali kalau ada multi-collinearity, perfect multi-collinearity. Nah, kalau high multi-collinearity dependent, determinannya akan sangat besar, dirinya akan sangat besar, akibatnya S-nya akan sangat besar juga. Sama dengan tadi normality, kalau S-nya sangat besar, akibatnya koefisien lagi perdugaan selalu akan menerima halal, cenderung menjadi halal diterima. Itulah dia filosofinya. Kenapa ini tidak boleh tinggi? Makanya harus diuji apakah tinggi atau enggak. As a result, the test performance each of the regression coefficient will tend to be non-significant. Berarti tidak signifikan seperti yang saya katakan. Because the standard deviation of the regression coefficient will be very large. Jadi standard deviation-nya akan menjadi sangat besar seperti tadi saya katakan. Dan nilai T-nya atau nilai nilai itu akan small, akan menjadi kecil. So it tends to reject the basic hypothesis. Nilai T kecil. Sorry, bukan to reject ini, salah ini. Tend to receive the hypothesis. Balik ini salahnya. Cenderung menerima nol. Tend to reject the alternative. Artinya
Hano itu selalu akan diterima karena S kecil, T kecil. Salah apa nih? Balik. That's why makanya biasanya if the model is not free from multipolarity, kalau model kita nggak bebas dari multipolaritas, koefisien determinasinya kalau R polarnya itu akan sangat tinggi. Karena kita R polar itu kan tinggi sekali semua. Kalau R polar sangat tinggi, nilai F statistik akan tinggi. F statistik F hitungnya itu akan sangat tinggi. Tetapi koefisien itu menjadi kecil-kecil. Jadi kalau kita menggunakan regresi di level ganda, diperoleh R kuadrat sangat tinggi, koefisien determinasi sangat tinggi, F-nya sangat tinggi, P-nya tentu sangat rendah, 0,00 sekian. Tapi nilai koefisien regresi itu banyak yang kecil-kecil. But the regression coefficient tends to be no significant because the value of T tends to be very small. Nilai T-nya akan kecil masing-masing, hanya satu mungkin yang tinggi sekali, yang lainnya 0. Berarti kita curiga adanya masalah multi-collinearity. Jadi itu yang harus kita lihat dalam model kita kalau kita menggunakan regresi. Sekali kita temukan kecil-kecil dia T-nya, sementara F-nya besar, R besar, ada kecurigaan ada multi-collinearitas. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa melihat multi-collinearity ini banyak alat di kalau kita buka dengan menggunakan SPSS akan muncul di semua CI, TOL, eigenvalue, VIF akan ditunjukkan. Banyak caranya dengan menggunakan comparing the coefficient. Jadi salah satunya adalah membandingkan coefficient of determination of each independent variable. Koefisien determinasi independen masing-masing independent variable itu, kalau kita 5 independent variable, kita lihat R kuadrat dengan yang besar, R kuadrat yang koefisien determinasi dari seluruh ini variable. Itu kita lihat dari CI-nya. Jadi ada ini perhitungan matematik itu. Coba saya tunjukkan sedikit mungkin adanya. Contohnya adalah VIF is the function of the R square, fungsi R kuadrat of the regression between one independent variable and the others independent variable. Jadi diregresikan antara satu independen dan independen yang lainnya. Jadi kita hitunglah VIF-nya menjadi 1/sekian. Kalau R kuadratnya tinggi, berarti akan besar. Kalau R kuadratnya kecil, ini kan mendekati 0. Jadi the greater the value of R square, it will be smaller the value of VIF. Semakin tinggi R kuadrat, semakin kecil nilai VIF. Jadi ini sama dengan 1 berarti ini tidak berindah, kalau ini sama 0 berarti ini sama dengan 1. So if VIF is greater or less than greater or equal to 1, maka dia akan menjadi sangat besarnya adalah lebih besar atau sama dengan 1. Itu ada. Jadi semakin dia dekat ke 1, berarti dia semakin tidak ada persoalan multi-collinearity untuk variabel independen yang masing-masing. Semakin besar dia, semakin ada ininya VIF. Jadi untuk lebih memudahkannya, dibuat toleransi value, nilai toleransi dari multi-collinearity 1/F, 1/VIF. Jadi 1 dikurang R kuadrat. Jadi kalau dia dengan degree dari VIF akan menjadi lebih kecil dari nilai taunya itu. Jadi untuk multi-collinearity biasanya kalau VIF-nya lebih besar dari 5, dianggap ada VIF, ada multi-collinearity yang serius. Kalau lebih kecil dari 0,1 baru dia ada serius. Jadi kita tinggal lihat aja dan tersedia di situ. Kalau kita lihat buka itu nanti, mudah-mudahan pada proyek berikutnya saya akan tunjukkan. Kalau dia lebih kecil dari 1 berarti dia ada persoalan multi-collinearity yang serius. Kalau dia lebih besar dari 5 berarti enggak, sama juga maksudnya. Berarti ada yang serius. Oke. Another way to detect the multi-collinearity problem is by calculating the characteristic value. Ini juga istilah matematik. Eigenvalue of the X prime X matrix. Matrix itu masih dari data independent variable. Jadi eigenvalue sebuah sebagai lambda. Jadi kalau ini dia perhitungannya, kita lakukan aja kerja terlalu matematis. Kalau K-nya yang menggambarkan lambda itu sebagai the maximum minimum extended K. Jadi comparison dari lambda maksimum dengan lambda minimum dikatakan sebagai K. Kalau K lebih kecil dari 100 berarti nggak ada masalah multi-collinearity. Jadi
K itu adalah perbandingan terlambat paling besar dalam dan paling kecil. Kalau dia lebih kecil dari 100 berarti tidak ada masalah. Kalau antara 100 sampai 1000 ada masalah dari problem. Jadi di atas 1000 berarti K terbesar, di atas 1000 K terkecil 1 misalnya contoh. Berarti ada masalah dalam multi di model yang kita gunakan. Oke? Ada lagi si A nya. Hampir sama itu, cuman si A, Tol, V, N, F, E, D, itu semuanya hanya varian dari satu sebaliknya, hasilnya akan sama. Jadi si A itu kalau di bawah si A itu disebut di skor atau K. Jadi K akan dari K kalau di bawah 10 berarti tidak ada masalah, antara 10 ke 30 berarti model kalau di problem, di atas 30 berarti ada serius masalah serius. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan SPSS untuk mengetahui VAF atau AVLCI. Akan keluar sekaligus. Ada after dividing problem, then ketik statistik, ketik quality diagnostic akan muncul semua. Kalau perlu buat covariance matrix akan keluar semua hasilnya. Itulah caranya kita mendeteksi ada atau tidaknya multi-quality problem dalam yang kita miliki. Oke. Berarti ada 3 tadi ya. Normality, heteroscedasticity, no heteroscedasticity maksudnya, atau homoscedasticity. Yang ketiga tadi adalah multi-correlated. Yang keempat adalah autocorrelation. Nah, the presence of highly correlated with one observation value and other observation value. Adanya korelasi yang tinggi antara satu nilai pengamatan dengan nilai pengamatan lainnya, itu autocorrelation. Seperti yang saya katakan tadi, penelitian kita misalnya tentang usaha mikro. Ada 45 usaha mikro yang kita ambil datanya. Usaha mikro yang ke-7 nilainya sekian, usaha mikro yang ke-8 nilainya sekian. Tidak ada hubungannya nilai yang itu dengan yang ini, yang dan seterusnya. Kalau ini berhubungan, itu berarti ada autocorrelation. Nah, biasanya kalau data yang kita miliki data cross section, data yang diambil pada waktu yang bersamaan dari individu yang berbeda, itu kecil kemungkinan ada autocorrelation. Tapi kalau kita menggunakan data time series, ini sering kita temukan masalahnya. Karena data time series adalah data dari waktu, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, semester ke semester, minggu ke minggu, hari ke hari, dan sebagainya. Jadi nilai yang kita peroleh tahun ini ada kemungkinan kemauan dari yang keluar atau sebelumnya, dan seterusnya. Sehingga ada problem autokorelasi. Usually autocorrelation problem is rare or found for the cross-section data. But it often occurs for the time series data. Itu contoh tadi. Satu cara untuk mendeteksi untuk autocorrelasi menggunakan tes DW, Durbin Watson test. This test is based on the consideration that the residual for a certain period in the regression model is its one square the residual in the previous period. So it can be expressed as ET, artinya nilai error, nilai residual pada tahun T dipengaruhi oleh data sebelumnya dengan koefisien sebesar rho misalnya. Jadi kalau rho is magnitude is between -1 to 1, it is an indicator of the level of the correlation. Jadi kalau di antara jadi tergantung berapa besarnya rho itu. Kalau dia besarnya antara -1 dan 1. Kalau dia semakin dekat ke -1 berarti ada korelasi negatif, semakin dekat ke 1 berarti ada korelasi positif, dan kalau dia ke 0 berarti tidak ada autokorelasi. Oke. Lanjut. Nah, ini D adalah indikator dari level autokorelasi yang dituliskan sebagai ini rumusannya. Jadi D itu merupakan autokorelasi antara residual tahun ke T dan residual tahun ke T kurang 1 dengan bla 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 dan matematika biasa diperoleh rumusnya 2 kali 1 dikurang rho. Jadi kalau rho sama dengan 1, D sama 0. Kalau rho sama dengan negatif 1, D sama 4. Kalau rho sama 0, D sama 2. Jadi kalau D diperoleh dekat ke 0, semakin dekat ke 0, semakin besar autokorelasi. Semakin dekat ke 4, semakin besar autokorelasi dan tanda negatif. Jadi kalau dia mendekati 4 berarti autokorelasinya besar tapi hubungannya negatif. Kalau dia mendekati 0 besar hubungannya tapi
namanya positif. Jadi sebagusnya D itu sama dengan 2. Jadi semakin dekat ke 2, semakin tidak ada autokorelasi antara variabel yang kita amati. Makanya sedikit then the closer T to 2, the less possibility to have an autocorrelation. The closer D to 0, the more possibility to have positive autocorrelation problem. And the closer D to 4, the more possibility to have a negative autocorrelation problem. Jadi kalau kita menghitung D-nya itu kalau bisa lebih dekat ke 2, baru kita nanti dalam autokorelasi. Oke, lanjut. The limit indicating D close to or far from, mengindikasikan apakah dia dekat ke atau jauh dari 0, 2 atau 4 bisa determined by using Darwin-Watson table. Jadi meski pakai table itu belum apa namanya bisa dibandingkan dengan table itu. We shows the value of DL, batas L bawah dan batas bawah D dan batas atas D, DL dan DU, depending on the numbers of variables and observation. Jadi besarnya DL dan DU itu pada besarnya banyaknya variabel dan banyaknya sampel yang ditemukan. Jadi kalau D itu lebih kecil daripada DL, D lebih kecil daripada D terendah, berarti positif, ada autokorelasi. Ada autokorelasi positif. Kalau DL dan D terendah sampai D tertinggi, berarti D tertinggi masih di bawah gitu. Berarti nggak bisa diputuskan. Berarti kita ragu apakah ada autokorelasi atau enggak. Nah kalau di antara DU sampai 4 dikurang DU, berarti dia di sekitar 2 itu gitu kan, dekat ke 2 itu, berarti nggak ada autokorelasi. Kalau antara 4 dikurang DU sampai 4 dikurang DL, berarti agak naik ke atas, sekitar 3-an gitu, sekitar 3. Yang tadi sekitar 1, terlalu apakah ada autokorelasi atau enggak. Tapi kalau dia lebih besar daripada 4 dikurang L, berarti ada autokorelasi negatif. Nah ini kita cara menentukannya. Jadi ada batas. Ini ada positif, ini ada negatif. Ini daerah yang tidak bisa dipastikan, tengah-tengah daerah yang pasti tidak ada autokorelasi. By using SPSS lagi dan SPSS, it is just needed to click. Tinggal klik aja DW, dokumen statistik, min dari daftar statistik itu, dari menu pilihan itu, maka akan keluarlah dan kemudian masukin independent variable independent variable, maka akan keluarlah hasil berapakah Darwin-Watson coefficient daripada model yang kita miliki. Oke. Itulah semua yang harus kita tes kalau kita mengadakan menggunakan regression untuk analisis data. Nah, sebagai lanjutan untuk analisis data advance, tentu kita tidak hanya menggunakan regression korelasi, kita bisa menggunakan ini. Saya bilang di awal bahwa ada efek langsung, ada efek tak langsung. Nah ini dia, more than honest being relationship variables. Ada logistic regression, ada meta analysis, ada SEM, ada PLS. Saya akan sekilas saja lanjutkan. Kalau yang berminat lebih lanjut bisa di luar kelas itu bisa bahas. Kita lanjut. Regression logic itu artinya apa? Apabila Y yang kita gunakan hanya kategorikal, baik binary maupun multinomial, lulus tak lulus, laki perempuan, berhasil tidak berhasil, untung nggak untung, yang hanya 2 atau yang mungkin 3, 1, 2, 3, nilainya 0, 1, 2 misalnya. Jadi binomial atau binary atau multinomial. Karena kan seperti kita katakan tadi bahwa asumsi dari regresi itu harus sebarang normal Y-nya. Nah kalau dia binomial, binary dia akan normal. Kalau dia multinomial nggak normal. Kalau kita menggunakan skala ordinal kepada Y, itu nggak pas. Pasti bongkar. Walaupun banyak orang di luar sana, nggak peduli dia dimasukkannya. Hasilnya ada nggak ada. Bisa disimpulkan bisa. Tapi yang seperti itu dia pakai teori Gigo. Garbage in, garbage out. Sampah yang masuk, sampah keluar. Analisis mereka sampah, kasih keluar, sampah berarti karena udah nggak mungkin dipaksakan. Nah, caranya adalah dengan menggunakan logistic regression. We
We know, namely, the concept of odds ratio related to the concept of probability. Jadi kita gunakan konsep teori peluang. Logistical regression is part of the regression analysis that is used when the dependent variable response is a dichotomous variable. For binary, dichotomous variable should only consist of two values, which represent the back appearance or the absence of an event that is usually given to the number. No atau satu, no satu, no satu. Nah itu dia. Lanjut. Unlike ordinary regression, tidak seperti regresi yang sebenarnya yang biasa. Logistic regression does not assume the relationship between independent and dependent variables. Jadi tidak mengasumsikan sebagai linear seperti garis merah itu. Tapi logistic regression is another linear regression. Jadi model specified which would follow the pattern of the curves as shown below. Jadi seperti ini, yang biru, gambar biru. Jadi Y-nya ada nomor 1. Nanti tinggal nilai peluang, nilai kemunculan dari itu. Oke, lanjut. The model used in the logistic regression is like this. Logaritmik dari P kan saya dibandingkan P per 1 dikurang P. Baru saya bilang, jadi kalau P per 1 dikurang P itu bisa digunakan model seperti ini. Where P is the possibility for Y is equal to 1 and X1, X2, X3 and so on dependent variables. And the B is our regression coefficient. Jadi kita melihat dari B-nya apakah signifikan atau tidak. Oke, itu dia apa namanya? Kalau kita melihat data dalam bentuk binary. Selanjutnya logistik layer and dynamic effect. Waktu kuliah kedua, saya katakan bahwa kalau kita menggunakan regresi, pengaruh X terhadap Y itu dua-duanya sudah di situ, pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Nah kita bisa elaborasi lebih lanjut. Ada pengaruh yang langsung, ada pengaruh tak langsung. Kita bisa menggunakan salah satu dari model ini, path analysis atau analisis lintas, structural equation model, dan ataupun partial least square. Ini sedang kita sebutkan. Lanjut. Nah, ini contoh path analysis. Path analysis sebetulnya landasan daripada SEM dan PLS itu path analysis. Is a technique for analyzing the causal relationship, menganalisis hubungan sebab akibat yang muncul dalam multiple regression. Tapi dependent variabelnya mempengaruhi dependent variable bukan hanya direct, tapi juga indirect. Bukan hanya pengaruh langsung, tapi juga tak langsung. Katakanlah kita mulai seperti ini. X1 berpengaruh kepada Y, kita ini kan. X2 berpengaruh kepada Y, tapi bisa juga melalui X4. X3 berpengaruh kepada Y, juga bisa melalui X4. Jadi X2 tak ada langsung berpengaruh ke Y. Jadi modelnya seperti ini. X1 ada langsung, ada melalui X4. X3 ada langsung, ada melalui X4. X2 hanya melalui X4. X4 berpengaruh langsung itu ada. Jadi delta 1, delta 2, delta 3 dalam model itu indicating indirect effects. Jadi merupakan pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y melalui X4. Jadi X1, X2, X3 ada pengaruh tidak langsung terhadap X4 melalui terhadap Y melalui X4. Sementara row 1, row 3, row 4 merupakan pengaruh langsung dari X1, X3 dan X4 kepada Y. X2 tak berpengaruh langsung, tapi berpengaruh kepada X4 berpengaruh kepada Y melalui X4. Nah ini dia path analysis. Jadi kita bisa menentukan besar masing-masing. Jadi besarnya pengaruh langsung, ini besar pengaruh tak langsung, ini pengaruh tak langsung, ini pengaruh tak langsung, ini pengaruh langsung, ini pengaruh langsung dari X4. Oke, lanjut. Nah, bedanya dengan SEM. SEM singkatan dari structural equation model. A very general, chiefly linear, chiefly cross-sectional statistical modeling technique. Jadi ada 3 gabungan dari analisis menjadi SEM. Jadi ada faktor analisis itu dalam multivariate analisis, ada path analysis dan ada regression. Jadi tiga-tiganya menjadi satu, menjadi SEM. SEM is largely confirmatory library exploratory technique. Jadi lebih kepada mengkonfirmasi model. Jadi kalau dalam SEM itu kita harus punya teori yang matang dulu, bentuk hubungan antara X itu. Jadi bukan mengeksplor apakah yang sedang
Apakah yang ingin berhubung kepada ini? Bagaimana ini berpengaruh kepada itu? Kita lihat sudah punya model, tinggal mengkonfirmasi berhubung atau enggak. Jadi researcher are model is sent to determine whether a certain model is valid, whether user is sent to find a suitable model. Jadi send itu bukan mencari model, tapi memastikan apakah model itu cocok. Jadi to confirm, not to explore. Walaupun demikian, analisis SEM sering juga digunakan dalam seller exploiting element. Jadi walaupun tujuannya untuk itu, tapi sudah sering juga digunakan untuk exploit. Oke, lanjut. A structural equation implies the structure of the covariance matrix of the lesion. Jadi merupakan struktur dari matriks covariance dari ukuran yang kita dapatkan. Jadi hence another name for this field is analysis of covariance structure. Jadi makanya disebut juga sebagai analisis struktur covariance dari data yang dimiliki. Ini tidak saya masukkan karena masih saya harus sebagai advance. Oke, lanjut. Yang terakhir PLS. Ini bentuk sederhana dari sel. Ini lebih banyak digunakan di ilmu sosial juga. PLS is an alternative method of settlement of complex non-trivial models. They do not require big size sample. Jadi nggak perlu sampel besar. PLS regression is particularly useful when we need to predict a set of dependent variable. Kita ingin menduga seperangkat dependent variable. Jadi bukan hanya satu dependent variable. In a very large set of independent variable. Jadi independent variable itu banyak, dependent variable sekelompok. Nah, bisa digunakan PLS. In addition, there are also some advantages karena PLS will have implication for the optimal prediction accuracy. Jadi memiliki akurasi yang optimal. PLS method is a powerful method of analysis. Merupakan metode yang sangat bagus, sangat kuat. Sebab dia tidak memerlukan asumsi dari it does not need a sham, bukan asumsi. Dia tidak memerlukan skala pengukuran yang lebih tinggi seperti di regression harus skala X-nya harus Y-nya harus skala interval minimal. Jadi dan juga bisa digunakan untuk mengkonfirmasi teori. Oke, habis. PLS regression is recent teknik yang paling terbaru lah, beberapa tahun yang lalu. Sekarang sih udah lama. Ya, dan generalize dan combine feature from. Jadi dia menggabungkan lagi. Jadi kalau tadi faktor analisis untuk SEM, tambah lagi prinsip komponen analisis. Jadi semuanya terminologi untuk multivariate analysis. PCA, prinsip komponen analisis dan multiple regression. Its goal is to predict or to analyze a set of dependent variables from a set of independent variables called predictors. Jadi dia kita bisa gunakan yang lain-lain seperti tadi ada. Jadi lebih efektif digunakan bukan lagi SPSS tapi ada Smart PLS, PLS Graph, VPLS atau PLS GUI dan sebagainya. Jadi ini yang lebih listed yang sering kita gunakan untuk menggunakan PLS untuk analisis seperti ini. Saya pikir itu untuk pertemuan kita sekali ini. Kemudian kita akan menggunakan SPSS untuk contoh-contoh penggunaan yang lain. Baik, sampai jumpa.